Selanjutnya ada kuat arus listrik. Tergantung pada jumlah muatan yang mengalir melalui suatu pengantar setiap satuan waktu, yang rumusnya I sama dengan Q kecil dibagi T kecil sama dengan N dikali X dibagi T kecil. I merupakan kuat arus listrik, kecil merupakan muatan listrik, T kecil merupakan waktu. Selanjutnya ada arus listrik. Aliran muatan positif dalam suatu pengantar mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Selanjutnya ada alat ukur listrik. Alat ukur listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ampermeter dan voltmeter. Ampermeter biasanya digunakan untuk rangkaian listrik seri, sedangkan voltmeter digunakan untuk rangkaian listrik paralel. Selanjutnya ada beda potensial yang dilambangkan V besar. Usaha listrik tiap satuan muatan yang terjadi ketika muatan uji dipindahkan ke suatu titik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pada suatu titik dan yang kedua ada pada muatan uji. Yang pada suatu titik dirumuskan V besar sama dengan K dikali Q besar dibagi R kecil. Yang kedua ada pada muatan uji yang dirumuskan V besar sama dengan W dibagi Q kecil. Yang W merupakan usaha listrik, Q besar merupakan besar muatan listrik, Q kecil merupakan besar muatan, R kecil merupakan jarak antar muatan. Energi potensial listrik yang dilambangkan EP merupakan energi yang dimiliki suatu benda bermuatan bila didekatkan suatu muatan uji. Yang rumusnya EP sama dengan K dikali Q besar dikali Q kecil dibagi R kecil. Selanjutnya ada resultan potensial listrik. Jika terdapat listrik dari suatu muatan sumber, rumusnya V total sama dengan beda potensial 1 plus minus beda potensial 2 plus minus beda potensial 3 sampai seterusnya. Resultan potensial listrik ada pada keadaan yang pertama pada bola konduktor berongga. Muatan tersebar merata di permukaan saja. Ada dua jenis, dalam bola dan luar bola. Kalau dalam bola itu R kecil kurang dari R besar. Kalau luar bola, R kecil lebih dari R besar. Rumus dalam bola yaitu V sama dengan K dikali Q besar dibagi R besar. Kalau luar bola yaitu V sama dengan K dikali Q besar dibagi R kecil. Yang kedua ada antar dua keping sejajar. Merupakan dua buah logam yang muatannya berbeda dan muatan tersebar merata di seluruh bagian dalamnya, membentuk rapat muatan. Rumusnya ada dua. Yang pertama dalam keping R kecil kurang dari D kecil. Yang kedua ada luar keping R kecil lebih dari D kecil. Rumus dalam keping itu V sama dengan E besar dikali D kecil. Yang kedua ada luar keping, rumusnya V sama dengan E besar dikali R kecil. D kecil merupakan jarak antar keping, E besar merupakan kuat medan dalam keping, Q kecil merupakan muatan keping, A besar merupakan luar permukaan keping, R kecil merupakan jarak titik ke keping. Selanjutnya ada energi, kemampuan arus listrik untuk melakukan usaha. Dia itu terjadi dari sumber tegangan baterai dan dari PLN. Rumusnya W sama dengan Q kecil dikali V sama dengan V dikali I dikali T sama dengan I kuadrat dikali R besar dikali T sama dengan V kuadrat dikali T kecil dibagi R besar. P sama dengan daya listrik, W sama dengan energi listrik, T sama dengan waktu, V sama dengan beda potensial, I sama dengan kuat arus listrik, dan R besar sama dengan hambatan. Selanjutnya ada daya atau laju energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan atau diserap setiap satu waktu untuk mengubah energi listrik menjadi energi lainnya atau sebaliknya. Yang rumusnya P sama dengan W dibagi T kecil sama dengan V dikali I sama dengan I kuadrat dikali R besar dikali V kuadrat dibagi R besar. P merupakan daya listrik, W merupakan energi listrik, T kecil merupakan waktu, V merupakan beda potensial, I merupakan kuat arus listrik, dan R besar merupakan hambatan. Selanjutnya ada arus listrik dalam rangkaian tertutup. Ada terbagi menjadi dua, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Jika hukum 1 Kirchhoff adalah arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Yang kedua ada hukum 2 Kirchhoff. Jumlah perubahan potensial listrik yang mengelilingi lintasan
perpisahan tertutup pada suatu rangkaian sama dengan 0. E besar sama dengan GGL sumber arus. I merupakan kuat arus listrik. R besar merupakan hambatan. Di pojoknya itu ada contoh yang negatif dan ada contoh yang positif. Di slide selanjutnya ini ada contoh hukum 2 Kirchhoff. Memiliki 2 jenis contoh, yaitu ada yang sederhana dan ada yang majemuk. Jika yang sederhana itu hanya memiliki satu hambatan saja dan satu GGL saja. Tapi yang majemuk ini memiliki banyak GGL dan terdapat lebih dari satu hambatan. Selanjutnya ada hambatan pada rangkaian tertutup. Hambatan menunjukkan ukuran hambatan terhadap aliran arus listrik di dalam suatu penghantar. Penggunaan hambatan dalam suatu rangkaian terkadang lebih dari satu untuk menyelesaikan kebutuhan. Terdapat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jika rangkaian seri yang komponen-komponen disusun secara berurutan. Tujuannya untuk memperbesar nilai hambatan listrik pada suatu rangkaian. Terdapat 2 jenis rumus, yaitu hambatan seri dan arus listrik seri. Yang hambatan seri itu rumusnya hambatan sama dengan hambatan 1 ditambah hambatan 2 ditambah hambatan 3 sampai seterusnya. Dan rumus arus listrik seri yaitu 1 dibagi RP sama dengan 1 dibagi R1 ditambah 1 dibagi R2 ditambah 1 dibagi R3 sampai seterusnya. Selanjutnya ada rangkaian seri. Rangkaian yang komponen-komponennya disusun secara bercabang. Manfaatnya sebagai arus listrik. Ada 2 jenis rumus, yaitu hambatan paralel dan arus listrik paralel. Hambatan paralel rumusnya I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Arus listrik paralel rumusnya I sama dengan C dibagi R besar. Selanjutnya ada contoh rangkaian seri dan ada contoh rangkaian paralel. Rangkaian seri dia tidak bercabang, tetapi rangkaian paralel ini bercabang-cabang. Rumusnya yaitu R besar sama dengan C dibagi I, atau R besar sama dengan C dibagi I, atau C sama dengan I dikali R besar. R itu merupakan hambatan, C merupakan beda potensial, dan I merupakan kuat arus listrik. Lalu selanjutnya ada contoh soal. 3 buah hambatan dengan nilai secara berturut-turut 5 ohm, 10 ohm, dan 15 ohm dihubungkan secara seri pada tegangan 10 volt. Maka kuat arus listrik yang mengalir adalah berapa ampere? Yang diketahui di soal itu ada hambatan satunya itu 5 ohm, hambatan 2 itu 10, hambatan 3 itu 15 ohm, dan tegangannya adalah 90 volt. Yang ditanya berapa arus listrik yang mengalir? Cara pengerjaannya dengan cara R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, lalu disubstitusikan yaitu 5 ditambah 10 ditambah 15 sama dengan 30 ohm. Lalu kita mencari kuat arus listrik yang mengalirnya dengan cara I sama dengan C dibagi R total. C-nya itu 90, R total itu 30, dapat hasil dari tadi ya. Terus 90 dibagi 30 sama dengan 3 ampere. Contoh soal selanjutnya, ada 2 buah lampu, masing-masing berhambatan 12 ohm dan 6 ohm di rangkaian paralel dengan sumber tegangan 12 volt. Pertanyaan yang pertama itu A, berapa hambatan penggantinya? Dan B, berapa kuat arus yang mengalir pada masing-masing lampu? Dan C, berapa kuat arus total dalam rangkaian? Yang diketahui soal itu ada hambatan 1 sama dengan 12 ohm, hambatan 2 sama dengan 6 ohm, dan tegangannya sama dengan 12 volt. Yang ditanya 1 dibagi R total berapa? Yang ditanya lagi yang kedua, arusnya berapa? Dan yang ketiga, I totalnya berapa? Jadi pertanyaannya itu ada I sama dengan R total sama dengan 1 dibagi 12 ditambah 1 dibagi 6 sama dengan 1 dibagi 12 ditambah 2 dibagi 12. 2 dapat dari 6 dikali 2 itu 12, biar bawahnya itu sama, penyebutnya biar sama. Lalu 1 ditambah 2 sama dengan 3, jadi 3 dibagi 12 sama dengan, dibalik aja, 12 dibagi 3 jadi 4 ohm. Dan yang kedua, I1 sama dengan V dibagi R dibagi R1 sama dengan 12 dibagi 12 sama dengan 1 ampere. I2 sama dengan V dibagi R2 sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2A. 12 dapat dari voltnya, tegangannya, 6 dapat dari R2-nya, itu hambatan 2-nya adalah 6, sama seperti R1 sama dengan 12. Yang ketiga, ada I total sama dengan I1 ditambah
ditambah I2. I1 itu dapat dari tadi itu yang I1 itu 1 ampere dan I2 itu sama dengan 2A. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3 ampere. Sekian video penjelasan tentang kelistrikan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.